Halo Sobat Digital, selamat datang di DigiCast, Peduli Digital Podcast. Oke, kali ini kita balik lagi nih di DigiCast episode ke-7. Nah, buat teman-teman nih yang kaget kenapa suaranya cowok sekarang. Nah, jadi ini hostnya udah ganti nih. Kenalin, namaku Cena dari Peduli Digital. Nah, kali ini aku akan nemenin Sobat Digital buat ngasih informasi tentang tema podcast kali ini, yaitu Remote Working 101 for Digital Talents. Di episode kali ini kami mengundang narasumber, orangnya ini ya bisa dibilang udah cukup lama bekerja sebagai remote worker. Nah, mungkin langsung kita sapa aja ya. Halo Mas Khalid. Halo teman-teman, halo. Nah, jadi ini Mas Khalid adalah narasumber kita pada episode kali ini. Mungkin Mas Khalid bisa sedikit perkenalan buat teman-teman Sobat Digital. Ya, halo, namaku Khalid. Saat ini aku bekerja sebagai full-time remote programmer di sebuah perusahaan Australia. Ya, kurasa seperti itu. Oke, jadi ini kita akan ya tanya-tanya dan diskusi sama Mas Khalid seputar remote working. Oke, mungkin langsung kita masuk ke intinya aja Mas ya. Ya, Oke, nah jadi yang pengen aku tanya pertama itu, ini Mas Khalid nih sebagai apa nih kerja di itu perusahaan Australia? ya betul. Nah, Jadi saat ini aku bekerja sebagai programmer khusus spesialisnya di front end engineer di perusahaan Australia namanya di KPI Institute gitu. hmm, oke oke. Mas Khalid sebagai developer itu udah sejak kapan? Kalau sebagai developer udah lama ya, sejak SMP tuh udah ngoding, udah Wah, udah ada materi ngoding kan, jadi udah ngoding sejak mantap SMP, terus mantap. dilatih-latih terus baru Iya. officially kerja itu setelah, wisuda, Hmm, lebih tepatnya setelah menikah, terus 1 minggu kemudian, dapat kerjaan di Jakarta dan itu udah mulai officially kerja sebagai programmer, oke kayak oke. gitu. Kalau mulai remote workingnya sejak kapan, Mas? Mulai ngoding, ya tadi kalau misal officially-nya itu sejak, lulus lulus kuliah itu udah mulai kerja sebagai programmer, dan di situ udah benar-benar, mendalami ilmu programmer itu sampai sampai sekarang udah bisa remote working di perusahaan luar sih, kayak gitu. Terus kenapa nih Mas Khalid kok milih sebagai remote working nih? Karena kan mungkin di beberapa pekerjaan lain kan ada yang masih WFO atau mungkin ada yang berwirausaha. Kenapa nih Mas Khalid kok memilih sebagai remote worker? Ya, benar. Jadi, kebetulan waktu itu di kantor kan Maret tahun 2020 itu ada corona ya. Jadi sejak ada Hmm, corona, iya. kemudian pemerintah itu ada satu kebijakan baru yaitu karyawannya itu boleh untuk, kerja di rumah atau WFH. Nah, sejak saat itu ngerasa, kok kerja di rumah itu enak ya gitu. Selain waktunya fleksibel, terus itu, tasnya itu juga rapi, terus selain itu juga menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Dan selain itu juga ini, kayak ada chance untuk kita bisa lebih berkembang, entah ada bisa ambil projekan, kayak gitu-gitu. Dan yang paling besar sih alasannya lebih ke keluarga ya, jadi lebih banyak waktu untuk keluarga. Karena ketika kerja di kantor, waktu itu, waktunya itu, full habis di kantor sih. Jadi, untuk keluarga itu nggak banyak waktu itu. Kayak gitu dan karena alasan itu jadinya lebih memilih untuk diniatkan untuk, kerja secara remote. Berarti Mas Khalid dulu sempat WFO 8 bulan ya? Ya bener, udah Oh, sempat iya. WFO selama 8 bulan sih, 8 bulan. Di mana itu, Mas? Di perusahaan Jakarta waktu itu, perusahaan Oh, pertama kali kerja di oke oke. Jakarta. Oke. Nah, kan tadi sebelumnya kan Mas Khalid pernah bekerja WFO nih. Nah, itu gimana Mas transisinya dari bekerja WFO terus sekarang jadi remote working tuh gimana?
Ada banyak perubahan yang signifikan sih. Jadi, perubahannya itu lumayan banyak, mulai dari kalau misal kita WFO kan, kita bisa ketemu sama teman-teman, bisa ngobrol, bisa maksi bareng, makan siang bareng sama mereka, terus Hmm, itu saling sharing. Kalau misal ada masalah bisa langsung dicolek orangnya, kan kayak gitu, kalau di iya. kantor. Terus juga kalau misal di kantor kan kita harus berangkat pagi, pagi-pagi harus mandi, sarapan, Iya. terus Oh, berangkat, terus benar-benar. sore-sorenya kan kita harus ya itu beres-beres, bersihin meja, terus baru pulang, terus baru ketemu keluarga ketika di rumah itu, yang which is waktunya juga sedikit kan waktu itu. Jadi aku kadang pulang itu sampai jam 7 malam gitu kan, kadang sampai jam 11 malam pun pernah, sampai jam 12 malam pun juga pernah pulang sampai semalam itu. Jadi waktu buat keluarga itu nggak banyak dan kasihan juga sih waktu itu. Akhirnya ketika ketika bekerja secara remote sekarang jadi lebih kerasa, jadi waktunya lebih fleksibel, kalau misal tiba-tiba ada kebutuhan atau ada keperluan mendesak bisa izin dulu, terus kemudian ditinggal ke keperluan, terus balik lagi ngerjain, jadi waktunya lebih fleksibel, kemudian tasnya itu juga jelas, jadi ketika tasnya selesai, ya udah waktunya bisa kita gunakan untuk, hal yang lain, entah membaca, entah belajar hal baru, seperti itu. Cuman emang akhirnya ini, lebih banyak explore sendiri sih, kalau misal ada masalah kita harus explore sendiri. Boleh tanya VidCon, tapi nggak bisa semenyenangkan ketika bertemu langsung memang. Iya. Jadi lebih ke ini Mas ya. Mungkin manajemen waktunya aja ya yang berbeda. Apa harus menyesuaikan gitu ya? Ya bener, termasuk juga Hmm. untuk ini, menghemat biaya juga, kan kalau Nah, ya, bensin, makan, kayak gitu-gitu sih. Kalau misal di iya rumah benar. kan bisa masak sendiri, terus buat Iya. makan seharian, kayak gitu sih. Nah, oke. Mungkin Mas Calit ini pernah tahu mungkin posisi yang paling banyak dibuka untuk remote working di ranah digital itu apa aja, Mas? Ada banyak, kebetulan di perusahaanku sekarang, perusahaan tempatku bekerja itu, ada sekitar 10 lebih lah. Kalau timku sendiri itu 10 orang, itu dari Indonesia semua dan kerjanya remote, dengan berbagai variasi, job desk-nya mereka, variasi pekerjaannya mereka. Jadi memang ada remote itu memang kita bisa daftar lewat content writer, itu bisa remote. Kemudian sales itu juga bisa remote. Programmer sepertiku itu bisa banget buat remote. Data entry, graphic designer, terus UI UX, HR team pun itu juga bisa remote. Sama business research, sama cloud computing engineer sih yang aku tahu yang paling banyak. Hmm, ya. Yeah. Oke, ternyata banyak juga ya posisi yang bisa di-apply untuk remote working. Ya benar. Dulu aku juga sempet sih Mas kepikiran karena kondisi kayak gini kan kayaknya lebih aman kalau remote working. Soalnya mungkin kalau WFO kan pastinya ya dibatasi atau ada jadwal sendiri lah buat masuk ke kantor. Mhm, iya betul. Nah itu kan Mas Khalid di perusahaan asing. Nah itu untuk bahasa saat interview ataupun ngobrol sama tim itu gimana Mas? Ya, yang pertama tadi masalah banyak ya ternyata ini, lowongan, yang bisa remote. Iya benar, memang banyak loh sebenarnya yang kalau misal kita mau nyari dan niat emang mau remote working itu banyak memang, lowongan yang bisa kita apply. Tapi memang nggak semua, pekerjaan itu bisa remote. Seperti Sena kan di networking kan, nah itu kan nggak bisa kan kalau Nah misal iya iya, remote kan nggak nggak bisa. bisa, Kita harus nggak onsite di bisa. sana, Standby, mantau, standby, benar. kayak gitu kan. Nah, emang ada beberapa pekerjaan yang itu bisa remote dan emang, nggak bisa remote. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya, sekarang remote itu udah mulai ini loh, udah mulai jadi, tren baru sih menurutku. Udah Hmm, mulai banyak iya. perusahaan yang boleh untuk remote, kayak gitu. Terus kemudian tadi untuk bahasa. Nah, untuk bahasa, jadi kebetulan, aku kan kerjanya di perusahaan asing, alhamdulillah. Dan di situ memang, yang terpenting adalah kita mengerti, mereka ngomong apa dan kita ngomong apa. Kebanyakan itu kita nggak ini kok, kebanyakan itu kita nggak, direct video call, ngobrol gitu, nggak. Itu Hmm, jarang iya. banget sebenarnya, jarang banget kalau, kecuali kalau misalnya kayak gini, kayak kita udah kepepet banget dan butuh banget buat ngobrol, nah itu baru kita vidcon. Di luar dari itu,
nggak VidCon, kita cuman lewat texting aja, lewat message, ngobrol di chat, tanya-tanya bisa lewat chat, seperti itu sih. Kecuali kalau ngasih pengarahan, mau ngajarin, tutorial, kayak gitu itu baru lewat VidCon. Jadi yang terpenting adalah Hmm, kita bisa native speaker aja, kayak pokoknya kita ngomong dia paham dan mereka ngomong kita paham, itu sudah cukup. iya, iya, iya. Oke, jadi intinya ya kita harus bisa paham dan kita sendiri juga harus pandai-pandai menyampaikan maksud ya Mas ya ke tim apa yang dipengen atau apa yang dihadapi Ya masalahnya. benar. Malah aku sering pakai ini kok, pakai Google Translate kok, karena nggak pede kan. Jadi aku pakai Iya, bahasa iya. Indonesia, tak Iya. ketikkan di Google gitu kan, terus muncul translate-nya, udah tak paste ke situ. Terus tinggal nunggu apa namanya, nunggu balasannya mereka. Kalau misal mereka pakai bahasa yang lumayan asing, jadinya sama, tak copy, Mhm. translate, baru oh ternyata kayak gitu. Ya udah kayak gitu. Karena komunikasinya kan lebih banyak lewat chat kan, jadi Iya. nggak terlalu menakutkan. Iya. Nah, seperti itu. Masih bisa diatasi lah ya kalau misal apa yang nggak paham kan nggak langsung kalau komunikasi daerah kayak ngobrol via vid call ataupun voice chat gitu kan kadang mikir-mikir dulu Mas ya. Ya, bener. Tapi ini juga loh, jadi kebiasaanku itu ketika, ada VidCon sama mereka, itu Iya. aku udah nyiapin ini, tak record. Jadi, whole whole Iya. conversation-nya itu, apa, ngobrol selama meeting itu aku record semua. Jadi nanti ketika udah selesai baru tak lihat lagi, barangkali ada yang kelewatan. Dan ketika kita video call, itu ada caption-nya. Jadi ketika mereka ngomong, itu ada Iya. caption-nya. Auto generate caption gitu. Jadi kayak ada Live subtitle-nya. caption tuh ya. Ya bener, live caption. Jadi Oh kita bisa ya. baca dari situ sih. Kalau mereka ngomong apa, kita tinggal baca dari situ. Jadi yang terpenting memang apa ya, pede aja dulu. Maksudnya kalau emang niat untuk Hmm. remote working di luar negeri, pede aja dulu karena nggak semenakutkan itu kok. Seru lah malah. Iya, 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 iya. Jadi dulu Mas Saud itu gimana tuh ceritanya bisa dapat kerja dari perusahaan di Australia itu kayak apa Mas? Yang terpenting adalah kita punya portfolio. Itu penting banget sih. Portfolio itu nggak harus kita kerja terus ngerjain project dapat portfolio, nggak harus kayak gitu. Belajar pun itu juga bisa Hmm. dianggap sebagai Iya. portfolio. Kebetulan waktu itu ketika kuliah ada teman-teman yang minta, aku bantuin buatin web dong." Nah itu, aku coba ngoding-ngoding, jelek banget secara codingan dalamnya itu jelek banget lah. Tapi it's okay karena kita kan belajar kan. Jadi, hasil belajar itu tak taruh di, CV dan portfolioku di LinkedIn. Kebetulan waktu itu LinkedIn-nya tak isi semua karena lumayan banyak portfolionya, tiba-tiba itu dapat, message dari orang yang dari HR-nya, eee, di KPI Institute Australia itu. Tiba-tiba nge-chat bilang kalau misal ada Hmm. posisi programmer yang bisa, di-open dan sepertinya, Masnya ini match, cocok gitu. Terus ya udah akhirnya kita coba aja, coba apply, saya ini apa, dia kasih form, aku isi formnya, kirimkan, terus ternyata cocok, ya udah tesnya sama kok seperti tes ini, yang di Indonesia rekrutmen pada umumnya. Jadi pertama tes Iya. kuis, ngisi kuis gitu, selesai, terus kemudian tes ngoding karena aku programmer kan, jadi tes ngoding, live code, dikirimkan, terus tes wawancara, jadi interview gitu. Kita ngobrol sama mereka, ya pakai bahasa Inggris, tapi itu cuman pengenalan kayak, namaku siapa, aku kerja di mana, kerja sebagai apa, di tempat kerja tuh ngerjain apa aja, Hmm. kayak Ya, gitu. ya. Selesai, terus tanda tangan kontrak, ya udah langsung kerja, seperti itu. Oke. Nah, terus pengen tanyain lagi nih, itu Mas, mungkin buat teman-teman yang masih ini ya masih bingung atau masih ragu dengan portfolio. Nah, itu gimana Mas tips dari Mas Salid itu biar ya bisa dilirik atau dapat tawaran kayak Mas Salid lah. Kalau misal kita ngelihat LinkedIn itu powerful menurutku sih. Ya. LinkedIn itu powerful. Sana juga dapat kerjaan dari LinkedIn kan? Nah, iya benar-benar. Nah, ya LinkedIn itu powerful menurutku. Jadi kalau misal teman-teman emang misalnya kayak fresh graduate gitu, terus pengen dapat dilirik sama sama perusahaan,
bagusin portfolio aja, kalaupun memang masih belum, punya project atau belum bekerja sama sekali, banyakin belajar, misal ikut kursus, nanti kan dapat sertifikat, upload aja di LinkedIn, kayak gitu. Iya, Hasil kerjanya upload aja di LinkedIn. Itu impresif sih, maksudnya itu menarik sih bagi orang-orang yang, bagi HR itu mereka melihat apalagi kalau misal kita konsisten hari ini, upload apa, besok upload apa, itu jadinya, HR itu ngelihat bahwa kita sungguh-sungguh di bidang itu. Dan itu ningkatin peluang banget untuk kita bisa di-approve sih, untuk bisa ditawari iya, pekerjaan. Ya, terus, ya itu sih yang paling penting adalah memang, proses belajarnya itu penting banget dan iya. fresh graduate itu banyak dicari sama perusahaan loh sebenarnya. Karena kan, Iya. karena dia masih fresh, jadi, keilmuannya tuh masih bisa dikembangkan lagi, bisa Potensinya juga dieksplor. ada ya buat Iya, dikembangin. benar-benar bisa dieksplor dan HR itu sebenarnya suka sama orang-orang yang fresh graduate. Makanya kan Iya. beberapa rekrutmen kan ada menerima fresh graduate kayak gitu-gitu kan. Sedikit sharing juga Mas ya. Iya. Jadi dulu itu eh, awalnya aku dapat pekerjaan tuh emang bener Mas dari LinkedIn. Nah, jadi itu kan di LinkedIn ada fitur itu tuh open to work. Nah, jadi Ya, buat benar-benar. teman-teman yang fresh graduate atau sekarang udah tingkat akhir nih nunggu wisuda itu mungkin udah bisa disiapin dari sekarang. Nah, nyiapinnya itu ya bisa ikut entah workshop, terus pelatihan ataupun sertifikasi profesi sesuai bidang yang teman-teman sukai. Mungkin kayak aku misal di network engineering. Dulu aku ikut programnya Kominfo tuh Digital Talent Scholarship. Nah, itu ambil yang network engineer juga. Nah, jadi Iya. setelah selesai pelatihan dari Kominfo itu kan itu dapat sertifikat tuh. Nah, sertifikatnya itu bisa teman-teman pasang di LinkedIn. Nah, setelah itu kan lumayan kan dapat sertifikat bisa dipasang di profile. Nah, setelah itu teman-teman setting aja profilnya itu open to work. Jadi nanti dari sistem LinkedIn-nya itu akan ngefilter perusahaan mana aja sih yang lagi open di bidang yang teman-teman cari atau pasang mungkin network engineer terus graphic designer atau mungkin web developer. Nah, jadi nanti bakal ada email masuk ke emailnya teman-teman perusahaan apa aja sih yang lagi buka lowongan di posisi itu. Nah, waktu itu aku dapat email beberapa perusahaan. Nah, aku buka satu-satu. Aku cek kualifikasinya, terus baca benar-benar dan ada satu yang cocok. Ya udah tuh aku coba apply, aku kirim cover letter, terus upload CV ke websitenya. Ya udah terus nunggu berapa minggu ya, mungkin sekitar 2 minggu itu baru ada panggilan interview. Nah, jadi buat temen-temen nih yang sekarang masih kuliah dan mau lulus, mungkin bisa disiapin dari sekarang, entah ikut pelatihan ataupun nyusun portfolionya di LinkedIn. Itu recommended banget karena bisa selain menambah peluang kalian buat mendapatkan pekerjaan, itu juga bisa menambah relasi juga kan. Di LinkedIn banyak tuh mungkin di beranda atau teman-teman nge-like postingan orang itu kan biasanya kelihatan. Nah, itu bisa banget buat teman-teman portfolionya disiapin dari sekarang. Mungkin gitu sih Mas, dari pengalamanku dapat kerja dari LinkedIn. Oh, berarti, Sena dapatnya dari LinkedIn juga ya, Iya berarti? benar Mas. Ini aku boleh tanya nggak, Iya boleh Mas. gimana perasaannya, Sena kan juga fresh graduate kan? Jadi, Ya. gimana sih perasaannya, sebagai fresh graduate ada ini nggak, ada perasaan, "Nanti aku kerja di mana ya?" Gitu setelah Hmm, setelah iya wisuda iya iya. gitu kan. Kan baru banget kan wisuda kan Benar kemarin belum kan? ada setahun. Oke, waktu itu sih perasaanku ketika nunggu wisuda ya lebih tepat ya. Nunggu wisuda itu kayak mikir-mikir nih, kayak apa ya yang bisa bikin portfolioku menarik di mata perusahaan gitu. Aku mikir apa ya. Terus teman-teman itu di grup kelas nge-share, nih ada Digital Talent Scholarship nih, ikut aja, siapa tahu bisa nambah skill. Kan lumayan tuh ngisi sebelum wisuda sampai
nanti nyari kerja kan bisa ikut itu. Nah, akhirnya aku ikut itu tuh. Itu pelatihannya Ya, ya. sekitar 3 sampai 4 bulan kayaknya. Nah, itu kalau nggak salah baru selesai itu November ya. November rangkaian acara selesai. Ya udah tuh aku emang awalnya sih pengen fokus ikut pelatihan itu dulu. Jadi aku waktu ikut pelatihan nggak apply job manapun, cuma kayak wah ini bagus nih lowongannya, aku keep dulu buat aku apply setelah nanti aja setelah selesai pelatihan. Ya, ya. Nah jadi mungkin sekitar November Desember itu aku mulai apply beberapa lowongan perusahaan kayak gitu, terus ngecek di email dari LinkedIn yang perusahaan-perusahaan apa yang lagi open. Nah terus seingatku Januari ya mungkin minggu kedua atau ketiga itu baru ada panggilan kerja. Setelah aku apply itu sekitar Desember kayaknya. Nah itu baru ada panggilan interview. Jadi ya perasaanku sih akhirnya perjuanganku membuahkan hasil. Jadi awalnya emang kepikiran sih aku Ya, ya. kerja di mana ya. Nah, orang tua pengennya sekitar daerah remaja, mungkin Surabaya lagi nggak masalah, biar bisa pulang gitu mas. Takutnya kan orang tua kalau kangen kan biasanya nyuruh pulang. Nah kan biasanya waktu itu kuliah itu pulang 2 minggu sekali, 3 minggu Ya, sekali kayak benar. gitu mas. Nah, tapi ternyata panggilan interview Ya, itu benar. kerjaannya onsite di Jakarta, dan ya udahlah akhirnya ambil aja. Ya, memang kalau di awal itu, di awal aku pun juga kan awalnya juga onsite kan. Jadi memang, di awal memang ya kalau bisa apapun pekerjaannya kita terima aja dulu untuk menambah ilmu, pengetahuan, skill gitu. Iya Baru benar, selanjutnya, ketika kita sudah berproses misal 1 tahun di sebuah perusahaan, nah di situ kita baru bisa memilih kita pengennya gimana gitu sih. benar. Salah satunya waktu itu juga aku milihnya, aku kayaknya lebih prefer untuk remote working setelah 1 tahun di perusahaan, sebelumnya. Ya aku mikirnya juga gitu sih mas. Mungkin di tahun pertama sebagai fresh graduate ya banyakin dulu lah explore pengetahuan, skill, sama cari pengalaman. Kan lumayan tuh biasanya perusahaan itu apa ya ekspektasi ke fresh graduate itu tinggi gitu. Ya, Jadi benar benar. teman-teman bisa tuh kasih apa ya kasih value ke perusahaan. Gimana sih potensi dari fresh graduate? Nah itu bisa banget teman-teman, nggak usah apa ya nggak usah minder, nggak usah takut buat kerja. Ya mungkin ngerantau agak jauhan dikit lah Ya, nggak benar masalah, benar. setahun 2 tahun nanti setelah itu teman-teman kan udah dapat skill nih, upgrade, terus pengalaman juga dapat. Nah itu baru teman-teman bisa milih mau kerja di bidang yang sama di mungkin di level senior, atau mungkin ya coba-coba posisi baru, ya silakan tergantung teman-teman. Pokoknya kalau fresh graduate gak usah takut, intinya teman-teman percaya aja sama kemampuan diri sendiri. Iya, benar. Dunia kerja sebenarnya nggak terlalu apa ya menakutkan Menakutkan. seperti yang teman-teman bayangkan ya. Ya anggap aja kayak magang gitu, cuma kita di sini di kontrak, ada kontrak kerjanya kayak gitu. Mungkin kan dulu sebagian besar teman-teman pastinya yang kuliah ataupun SMK pernah magang kan. Nah itu ya feelsnya hampir sama lah kayak gitu. Cuman bedanya ya kita beneran kerja sesuai jam kerja dan ada tanggung jawab yang diemban. Nah Itu itu, sih. remote working juga kayak gitu, sama aja. Maksudnya Hmm, nggak semenakutkan kelihatannya. Nanti misal, kerja di luar negeri, remote working, itu juga tidak semenakutkan kelihatannya. Nggak harus kayak setiap hari kita ngobrol bahasa Inggris, kayak gitu, nggak, biasa iya, aja. iya. Sebenarnya kerjanya juga sama. Kalau misal di programmer kan ada ya sama, kita dikasih tugas, ngerjain, ketika udah selesai dikirimkan, kalau misal ada revisi dibenerin, dikirim lagi, selesai, udah, sesederhana itu sebenarnya. Oh ya, terus ngomongin nih rekrutmennya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya rekrutmennya Mas itu gimana tuh setelah dapat panggilan kerja, itu prosesnya kayak apa aja Mas? Eee, setelah dapet tawaran. Nah, setelah dapet Benar. offering, tawaran kerja,
Kurasa proses rekrutmennya antara, remote working sama sama yang onsite itu sama sih, persis sih. Jadi Hmm. tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Jadi kita prosesnya sama, jadi ditawari kemudian, kita biasanya disuruh kirim CV sama portfolio dong, pengen, lihat gitu kan. Ya udah kita kirim, kadang nggak usah, terus itu kita ngisi form biasanya, ngisi form dikasih sama HR-nya, ngisi form, seperti ekspektasi salary sama current salary itu yang penting di awal. Kalau programmer itu di awal pasti ditanyain itu. Jadi, ekspektasi sama current salary. Nah, untuk ekspektasi salary kalau dari saranku, kan banyak yang tanya kan kayak, "Berapa sih kita menentukan gaji untuk programmer?" Iya, Gitu iya. kan. Gaji programmer itu harusnya berapa sih, harus berapa sih, kayak gitu. Kalau misal dari saranku di awal, kalau misal di awal UMR itu sudah bagus menurutku. Kalau di awal ya, maksudnya masih masih benar-benar Hmm. baru menapaki gitu, nggak apa-apa Iya. UMR. Setelah 1 tahun bekerja, baru, teman-teman bisa ini, bisa menentukan ekspektasi salary teman-teman sendiri. Contohnya, depend dari pengalaman teman-teman. Contohnya kayak kita di programmer itu kayak ini, kayak pemain sepak bola. Jadi kita dikontrak, berapa dan itu kita sendiri yang menentukan harga dari diri kita sendiri. Per jamnya kita mau dibayar berapa. Misal ada yang per jamnya aku dibayar 50.000 itu ada. Per jamnya aku dibayar, berapa, 100.000 itu juga ada. Jadi memang, depend dari per personnya. Karena kalau perusahaan di luar negeri itu memang, biasanya itu bayarnya per hour sih, per jamnya, kayak gitu. Hmm. Gitu. Oke, oke, oke. Dan jangan takut untuk memberikan ekspektasi yang besar gitu. Karena ketika ekspektasinya itu terlalu besar, tapi teman-teman udah yakin nih sama pengalaman teman-teman sendiri. Nah, nanti kalau misal perusahaan ini terlalu gede, itu bakal ditawar. Jadi nggak usah ragu lah untuk misal langsung ngasih ekspektasi yang lumayan gede, kayak gitu sih. Pokoknya teman-teman yakin bahwa teman-teman mampu dengan gaji segitu, kayak gitu sih. Oke, jadi apa yang ditawarkan harus ya sesuai lah Mas ya sama kemampuan dan keahlian Ya, teman-teman. benar-benar. Jadi kalau misal di awal nawarin ya dibilang agak tinggi nggak masalah. Nanti kan masih bisa dinego ya sama Ya, perusahaannya. benar-benar. Jadi setelah current salary dan ekspektasi salary diisi, terus itu data diri, KTP dan lain-lain, nama kayak gitu-gitulah, administrasi lah, terus baru nanti ada tes. Jadi tes kuis, waktu tes Hmm. kuis, tapi tes ini tergantung perusahaannya ya. Ada yang cuma tes ngoding, terus itu udah selesai. Ada yang ngoding sama interview, ada yang tes tulis, ngoding sama interview. Jadi tergantung dari perusahaannya masing-masing. Setelah itu selesai, baru nanti kita tanda tangan kontrak dan udah langsung kerja di hari pertama ya seperti biasa cuma dikenal-kenalin kayak gitu-gitu doang, kenal sama environment-nya. Sama kok, sama Hmm. persis. Iya, 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 iya. Nah, oke. Jadi yang dijelasin Mas Calit kayak gitu teman-teman. Terus menurut Mas Calit keuntungan dan kekurangan dari remote working itu apa aja Mas? Nah, menarik nih, menarik. Jadi keuntungan sama kekurangan remote working ya. Iya. Kalau keuntungannya seperti yang tak jelaskan sebelumnya. Jadi yang pertama waktu yang fleksibel. Jadi kita Hmm. bisa menentukan mau kerja kapan. Misal kita mau ngerjain malam untuk besoknya itu bisa. Asalkan selesai itu udah aman sih. Terus manajemen tas yang rapi kayak tasnya itu udah jelas, jadi kayak hari ini ngerjain apa, sampai minggu depan itu ngerjain apa, itu sudah ada semua. Terus kemudian, menghemat waktu, biaya, sama tenaga, jadi kita nggak harus, macet-macetan, terus kita juga nggak harus, eee, ini apa, keluar, harus kerja onsite di tempat kerja, terus itu juga nanti ada makan siang, terus itu bensin, dan lain-lain, itu bisa dihemat ketika remote working. Kemudian juga lebih banyak waktu dengan keluarga sih pastinya. Iya. Nah, sedangkan kekurangannya sendiri, eee, apa ya, orang remote working itu, kalau misal teman-teman tinggal di desa ya, kayak lingkungan desa gitu, jadi masih, apa, masih mendapat citra negatif Iya, tetangga iya. sih. Kok di rumah terus? Kayak heeh, kayak pengangguran loh, seriusan. Kan kita kerja kadang cuman pakai, apa, Iya, celana pendek heeh, gitu kan, sama kaosan gitu. kerja pun juga Jadi nggak kayak kelihatan. bener gitu, kayak nggak kerja kelihatan, entar dikira babi ngepet kayak yang di berita itu kan. Iya, iya. Jadi seriously emang itu sih, tanggapan orang. Hmm, masyarakat sekarang masih belum apa ya, belum menerima ya belum tahu lah ini remote working ini kayak apa Mhm, sih? Kok ya bener itu. kerja cuma di rumah?
Ya bener, sampai ada ini loh, sampai ada yang, anak itu yang tidak diperbolehkan orang tuanya untuk ngambil remote working, karena Hmm. nanti dikira Oh menganggur gitu, iya. sampai ada kayak gitu. Iya 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 iya. Wah. Terus selain itu juga, ya ini tadi, ada momen yang, kita hilang, kayak pengen ketemu sama teman, ngobrol-ngobrol, terus itu Hmm. kayak pengen dijelasin kalau misal nggak tahu, pengen langsung dijelasin, itu nggak bisa kalau remote working. Tapi kalau Iya. misal onsite kan kita bisa punya kedekatan gitu sama teman-teman Hmm. kantor. Tapi kalau misalnya remote working, agak susah sih, walaupun memang kita bisa meet, tapi emang tidak semenyenangkan kalau misal kita langsung bercengkrama kan. Nah terus, kemudian kita juga ini, kehilangan waktu kayak makan siang bareng, terus kalau misal ada ulang tahun, kayak seru-seruan, kayak gitu-gitu. Sama karena waktu yang fleksibel, tadi kan salah satu kelebihannya kan waktu yang fleksibel. Iya Nah, benar. itu juga menjadi kekurangan juga sebenarnya, karena saking fleksibelnya, kalau misal teman-teman nunda kerjaan sampai numpuk itu bisa sampai overworking sih, bisa sampai kerja malam Hmm. sampai jam 10 belum selesai Iya. kalau misal ini, karena saking fleksibelnya ya. Sama satu lagi ini yang penting, kesehatan. Nah, kelihatannya kan enak ya, remote working itu kayak kita cuman duduk, ngerjain, ngadep laptop, ngerjain, terus selesai, ya udah bisa istirahat kayak gitu. Tapi karena saking kita kurang geraknya, itu dari pengalamanku, sama teman-teman yang remote working itu ada yang ini, karena kurang minum air putih juga, jadi sampai pup-nya itu berdarah, ada masalah di ini, Hmm. masalah Iya. di pencernaan, sampai kayak gitu. Nah, terus kalau aku pribadi yang tak rasain adalah karena saking, kurangnya bergerak ya, sampai ketika beli galon, ngangkat galon itu taruh tanganku udah geter, gemeter. Waduh, sudah tremor. Udah tremor. Waduh, padahal cuma angkat galon. Iya bener, Waduh. padahal cuman ngangkat galon loh. Ya itu saking saking jarang bergerak. Jadi Hmm. memang Iya harus iya. tetap diimbangi dengan olahraga 30 Iya. menit lah, kayak gitu. Workout lah paling nggak, indoor nggak masalah. Bener. Stretching juga perlu. Oke, jadi gitu teman-teman, keuntungan dan kekurangan dari remote working. Mungkin buat teman-teman yang sekarang masih kuliah, yang terbiasa deadlineer, bisa dipertimbangin nih. Kalau remote working tuh ya mungkin hampir sama lah kayak kita kuliah, fleksibel kan, mau ngerjain tugas kapan aja. Cuma ya itu tadi, harus diatur manajemen waktunya. Iya Misal bener. kan nggak apa namanya, nggak, tugasnya nggak cuma satu aja, mungkin hari ini ada tugas terus besok ada tugas lagi, jadi kan emang harus dikontrol teman-teman buat nyelesain tugasnya, nggak semuanya ditumpuk di satu hari, terus takutnya nanti kan ketika fisiknya nggak kuat atau nggak fit kan bisa jatuh sakit, itu malah membebani teman-teman juga kan ke depannya kalau ada tugas lagi atau ujian kan. Wah, itu jadi mengenang masa-masa mahasiswa. Iya bener-bener, karena ini juga, karena, di remote working itu, kita kan sebenarnya, ini memang nggak semua orang bisa diterima di remote working kan, karena ini Hmm. sih integritas. Karena Iya. kita dinilai adalah integritasnya, kita diberi tanggung jawab, jadi kalau sekali aja kita, tidak bisa mengemban tanggung jawab tersebut, ya udah itu bakal jadi citra yang buruk untuk kita. Karena Hmm. remote working itu lebih ke itu memang tanggung jawab, komitmen, karena kan kita dikasih waktu yang fleksibel untuk ngerjain, ya udah dia harus benar-benar bertanggung jawab atas waktu itu. Kayak gitu sih. Oke. Jadi emang sebenarnya kayak ya kita dikasih tugas dan harus nyelesain. Nah kalau di dunia kerja kan konsekuensinya itu lebih apa ya, lebih, Lebih tinggi. ya benar, lebih tinggi dampaknya ke kita. Jadi ya harus benar-benar nyelesain dan dikerjain dengan baik. Nggak bisa Mhm. setengah-setengah atau ditunda, itu wah gawat itu buat kedepannya. Iya bener, jadi ya itu sih. Oke, ini masuk yang terakhir nih Mas. Tips dan Siap. trik biar lolos remote working Mas. Gimana tuh? Oke, tips dan trik lolos remote working. Yang pertama itu adalah, yang pertama banget nih, itu Hmm. adalah niat. Niat Iya. itu powerful banget sih. Jadi
kerjaan remote working itu memang, menjadi mimpiku di 5 tahun yang dulu. Jadi dulu itu Oh, pernah iya mimpi iya. aku pengen kerja di mana, ketika aku kerja aku masih bisa punya waktu buat keluarga gitu. Kalau bisa kerjanya di rumah biar bisa melihat, misal nanti punya dedek bisa tahu Hmm, tumbuh kembangnya kayak gitu-gitulah, bener. tentang keluarga lah kayak gitu. Bisa tahu perkembangannya juga. Dan niat itu powerful banget sih, karena kan, dari Iya. podcast yang lain itu aku, belajar sesuatu bahwa mimpi itu ketika dipikirkan dia akan berubah bentuk menjadi sebuah rencana, dan rencana ketika diucapkan itu akan berubah bentuk lagi menjadi komitmen. Nah, komitmen ketika dilakukan itu akan berubah menjadi sebuah kenyataan. Jadi, yang terpenting adalah di awal kita mimpi dulu aja, nggak usah takut untuk bermimpi. Setinggi apapun itu, kalau misal kita bisa dipikirkan dan akan menjadi rencana dan step-step selanjutnya, maka teman-teman akan, mendapatkan mimpi itu menjadi sebuah kenyataan sih, kayak gitu. Nah, terus, selanjutnya yang pertama kan mimpi, yang kedua adalah, mulai riset pekerjaan yang bisa menerima, remote, yang bisa untuk remote. Misalnya programmer tadi, terus kemudian ada data analis, kemudian ada desainer, itu kan bisa remote. Nah, itu harus di-riset, kira-kira kemampuan teman-teman itu, bisa nggak dilakukan secara remote. Kalau misal kayak Sena, networking itu kan nggak bisa kan, karena harus Iya, stay di onsite. sana Iya. dan harus maintain, nah kayak gitu. Terus yang ketiga adalah tingkatin integritas diri, karena itu yang terpenting. Jadi perusahaan membolehkan karyawannya remote itu karena memang, yakin bahwa dia itu dipercaya, dia itu punya tanggung jawab. Kalau misal kayak kita sering nunda-nunda pekerjaan, nah itu udah mulai harus diperbaiki. Kalau misal emang niatnya pengen kerja remote. Terus selanjutnya adalah, buat portfolio yang menarik. Portfolio yang menarik, yang menyatakan bahwa teman-teman itu emang layak untuk, bekerja, terutama juga untuk remote working. Dan terus kemudian nyari lowongan remote working itu banyak banget sih, mulai dari Glean, itu bisa lewat Glean, bisa lewat LinkedIn, bisa lewat web-web seperti Turing, itu remote working di Silicon Valley, itu bisa pakai Turing, bisa Six Nomad, atau WeWorkRemotely.com. Nah, itu juga bagus sih untuk kita nyari lowongan lowongan remote working. Dan yang terakhir itu belajar bahasa Inggris. Walaupun nggak ini apa nggak terlalu advance sampai paham verb dan lain-lain. Yang penting adalah ketika teman-teman ngobrol, teman-teman dan mendengarkan itu teman-teman paham. Kayak gitu aja sih. Oke. Jadi inti dari tip and triknya itu mimpi adalah kunci. Tapi mimpi itu gak harus dimulai dari tidur, gitu kan Mas? Ya, benar-benar. Oke, jadi teman-teman itu ya tips dan trik dari Mas Khalid tuh ya intinya teman-teman emang pertama harus niat dan niat buat remote working karena remote working tuh kalau dibilang berat juga enggak, tergantung teman-teman bisa manajemen waktu, manajemen kerjaannya itu harus sesuai deadline dan kemampuan teman-teman. Ya, benar. Mungkin ada yang perasaan ini juga nggak? Mungkin ada yang Hmm, penasaran ini juga kali ya, Sen ya. Kayak kalau remote working itu apa namanya? Apakah gajinya itu bakal lebih sedikit daripada yang onsite gitu nggak sih? Ada pertanyaan gitu mungkin nggak sih kira-kira? mungkin bisa dijabarin juga Mas karena mungkin mikirnya kan nggak ada uang makan, uang transport dan lain itu mungkin itu sedikit ya dari apa yang onsite kalau Ya, remote working. bener. Kan kayak aku nanti nanti jadinya nggak adil dong. Hmm, Aku kan onsite berangkat pagi, terus itu iya iya harus macet-macet. Kalau misalnya emang di Jakarta kan macet kan, kayak macet-macet terus hmm, harus kerja di kantor kayak gitu-gitu. bener. Sedangkan yang itu cuman remote gitu kan. Nah, kalau kalau masalah gaji sebenarnya ini tergantung perusahaannya. Nah, kalau misal di caseku, kalau misal emang kita dapatnya memang lowongan remote, itu gajinya ini kok, nggak beda dari yang onsite, malah bisa lebih tinggi juga sebenarnya. Hmm. Bahkan sampai di 2 digit pun juga ada, remote 2 digit, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah salary itu balik lagi ke teman-teman.
ke teman-teman sendiri, mampu nggak, ini, apa namanya, dengan kompetensi teman-teman itu layak nggak menerima gaji 2 digit gitu misalnya. Kayak gitu sih, Sen. Jadi bukan masalah remote working atau, Onsite, onsite, ya. bukan di situ, tapi lebih ke person-nya, diri sendirinya Hmm. itu layak atau tidak, kayak gitu sih. Kalau masalah remote working kan hanya masalah teknikal, teknis kita Iya, kerjanya di rumah atau di kantor, beda udah gitu ya. doang. Oke, jadi teman-teman yang mikirin masalah salary buat yang remote working sama yang onsite itu ada perbedaan atau enggak? Balik lagi ke teman-teman. Itu gimana teman-teman menilai kemampuan teman-teman itu di dunia kerja itu kira-kira salary segini ini udah cukup atau kurang itu balik lagi ke teman-teman. Oke, mungkin diskusinya segitu dulu, Mas. Siap, siap. Oke, ini sebelum closing ini mau ngingetin ke teman-teman nih buat follow Instagram Peduli Digital @peduli_digital, terus di LinkedIn juga ada, di Facebook ada, dan jangan lupa subscribe ke YouTube Peduli Digital. Nah, terus untuk update informasi mengenai event ataupun mungkin kita bagi-bagi kode voucher buat course itu ada di Instagram. Nah, jadi jangan lupa buat pantengin terus Instagram kami buat event-event selanjutnya. Oke, segitu dulu teman-teman episode ke-7 dari podcast Peduli Digital. Terima kasih Mas Calit udah nyempetin waktunya nih diskusi bareng Peduli Digital. Siap, siap. Oke, Mas, terima kasih banyak Mas. Semoga sehat selalu dan stay safe dimanapun Mas Calit berada. Yap, amin. Oke, Teman-teman juga semoga sehat selalu. amin. Oke, terima kasih. See you.